Pemerintah menjamin dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun hambatan untuk menjamin kualitas pendidikan anak bangsa masih mengemuka, termasuk soal infrastruktur sekolah. Data dari Kemendikbud, infrastruktur sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2023-2024 masih banyak mengalami kerusakan berat. Ada lebih dari 120.000 kelas sekolah dasar mengalami rusak berat. Lalu 27.000 kelas tingkat SMP dan lebih dari 15 kelas SMA dan SMK juga mengalami kerusakan berat. Sementara kita lihat pada tahun ini saudara, pemerintah telah menggelontorkan anggaran pendidikan lebih dari 660 triliun rupiah. Akses menuju sekolah juga menuntut perhatian saat sejumlah siswa harus berjuang melewati medan yang sulit demi menuntut ilmu seperti menyusuri hutan hingga menyeberang sungai. Apa upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keterjangkauan dan keselamatan siswa menuju sekolah? Kita bahas usai tayangan berikut. Demi bisa sekolah, 30-an siswa SD Negeri Mekarsari, Desa Sukajaya, Cianjur, Jawa Barat harus menyusuri hutan sejauh 2 km. Tak hanya itu, mereka juga harus menyeberang sungai Cibayawak yang berarus deras akibat tidak adanya akses jembatan. Hal ini tentu sangat membahayakan keselamatan para siswa, hingga para guru yang kerap bergantian membantu murid-murid menyeberang. Ngerinya naudzubillah, cuman bagaimana kewajibannya sebagai guru daripada anak terbengkalai tidak belajar, makanya guru juga berusaha menjemput anak yang tidak bisa menyeberang gitu Pak. Iya, mungkin setiap hari bergantian siapa yang siap, ya kalau tidak yang siap saya yang mengantarkan anak sampai sungai, nanti dijemput sebagian oleh orang tuanya. Para siswa mengaku takut menyeberang, namun mereka lebih takut tidak mendapat ilmu jika tidak masuk sekolah. Mereka berharap segera dibangun jembatan sehingga tidak terlambat masuk sekolah. Nggak takut? Ya takut, tapi kalau nggak sekolah nggak dapat ilmu. Adek kelas berapa sekolahnya? Kelas 6. Nah kalau nyebrang gimana? Suka dianterin sama orang tua. Jarak dari rumah ke sekolah berapa kilo? 2 kilo. Dinas Pendidikan setempat menyebut para siswa memilih menyeberang sungai demi mempersingkat perjalanan 15 menit sampai sekolah. Sementara jika lewat jalur lain perlu waktu sampai 1 jam. Dinas Pendidikan mengaku sudah koordinasi dengan pengurus desa untuk membangun jembatan secepatnya. Tapi kami beserta kepala sekolah, kemudian Koording, kemudian dengan aparatur desa dan kecamatan sudah merencanakan mudah-mudahan ke depan di sana dibuatkan jembatan yang bersumber dari dana desa atau ataupun dari pihak yang donatur yang tidak mengikat. Mungkin itu. Orang tua murid dan warga berharap Pemda bisa membangun jembatan yang layak untuk memudahkan warga beraktivitas dan murid-murid bisa selamat sampai ke sekolah. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa SD Mekarsari di Desa Sukajaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat harus masuk hutan dan menyeberang sungai deras untuk bisa sampai ke sekolah. Mereka sampai harus digendong oleh para guru untuk bisa menyeberang. Bagaimana perjuangan para siswa untuk bisa tetap masuk sekolah? Kami akan membahasnya bersama Pak Irfan, salah satu guru honorer SD Mekarsari, dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Pak Ruhli Solehudin. Selamat malam, Pak Irfan, Pak Ruhli. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Irfan dulu. Sebenarnya kondisi seperti ini anak-anak harus menyeberang sungai, arus yang deras, tidak ada infrastruktur jembatan, ini sudah sejak kapan berlangsung ya Pak? Sebetulnya ini Bu, dari 2008 itu mulai dibangun itu jembatan. Tapi tidak selesai, cuman fondasinya saja sampai sekarang. Dari 2008 sampai sekarang ini pembangunan belum dilanjutkan. Tapi orang tua murid tadinya supaya anak bisa belajar membuat jembatan yang sederhana pakai bambu. Tapi kalau jembatan pakai bambu cuma hanya 1 tahun rusak gitu. Setiap tahun dibangun rusak.
Kalau tidak lewat jembatan, tolong digambarkan Pak Irfan, harus berapa jauh anak-anak menempuh perjalanan, berapa waktu tempuhnya, dan juga jaraknya kurang lebih berapa kilometer? Kurang lebih 4 kilo atau 5 kilo, 4 kilo lah, kurang lebih 4 kilo. Kalau yang di sebelah itu ujung ada jembatan, cuman jauh, kurang lebih dari 4 kilo. Berapa lama anak harus datang ke sekolah setiap harinya, Pak? Kurang lebih 1 jam, Bu, kalau dalam tempat itu. Apalagi musim hujan, becek gitu. Iya, bahkan harus nyebrang sungai, betul ya Pak ya? Betul. Iya, kalau setiap... Bagaimana Pak, silakan? Saya sering mengantarkan anak dan menjemput ketika malamnya hujan atau pagi-pagi hujan gitu. Iya, betul. Kalau masuk sekolah itu setiap hari jam berapa Pak Irfan? Dia berangkat dari rumah jam 6 gitu. Ketika hujan deras atau sungainya airnya besar, saya juga nggak bisa nanti menyeberangkan anak, daripada anak mungkin nanti hanyut, maka lewat jalan pintas yang jauh gitu, Bu. Oke, kalau jadi... yang Bagaimana Pak Irfan, silakan? Ya, kalau hujannya kecil, gitu, masih tidak terlalu besar, tidak deras itu sungai airnya, maka saya bisa menyeberangkan anak yang mau sekolah dan memulangkan dari sekolah gitu, dibantu oleh orang tua murid. Jadi kalau sedang hujan, aliran sungai deras, anak-anak otomatis terlambat begitu ya Pak ya, kesulitan juga ya kalau mau ke sekolah. Iya, betul. Nah, saya ke Pak Ruhli, ini kan sudah sejak 2008 tadi Pak Irfan bercerita. Akhirnya ya orang tua murid menerima kondisi seperti ini walaupun was-was anaknya harus melewati sungai dan sebagainya. Sebenarnya apa sih Pak yang jadi hambatan, kok infrastruktur penting menuju ke sekolahnya sampai sekarang nggak jadi-jadi? Terima kasih. Perlu diinformasikan bahwa sebetulnya akses menuju sekolah tersebut itu sudah ada dan sudah layak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tetapi mungkin karena untuk mempersingkat waktu, ada salah satu akses yang bisa mempersingkat waktu. Nah, salah satunya adalah jalan tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Forkopimjam bahwa mudah-mudahan di tahun ini sudah masuk ke dalam musrenbang kecamatan. Dan akan dibangun mudah-mudahan di tahun 2024 ini. Oke. Untuk akses yang mempersingkat tersebut. Ikut bulat apa kira-kira Pak Ruli? Kita mudah-mudahan sesuai dengan anggaran yang tersedia, karena kita pun harus berkoordinasi. Ini lintas sektoral, kita nanti sesuai arahan pimpinan akan berkoordinasi dengan DPMD Kabupaten Cianjur. Tadi Pak Irfan bisa cerita juga kalau pakai jalur biasa, tidak pakai nyebrang sungai seperti ini, kenapa tidak dipilih begitu? Apa yang jadi kendala sebenarnya? Sebetulnya kan jalan akses. Saya ke Pak Irfan dulu, boleh Bapak? Silakan Pak Irfan. Jauh, Bu. Kalau musim hujan, melalui jalur yang sudah ada, bisa jalur motor, jalan juga kan belum diaspal, masih becek, Bu, masih tanah. Gitu. Okay. Apalagi musim hujan, kemudian jauh daripada banyak anak. Kalau musim hujan airnya deras, kalau mungkin keliling jauh jaraknya 1 jam, apalagi becek, jadi lebih baik memilih anak diam aja di rumah gitu. Jadi kan ada pertimbangan waktu tempuh juga begitu ya. Jadi ada beberapa akses yang dipilih. Berarti sebenarnya masih jadi kendala kalau tadi Pak Irfan bercerita yang sudah ada pun harus berputar lebih jauh, kondisinya belum diaspal. Yang dekat pun juga masih harus menyeberang sungai. Perhatian dari pemerintah seperti apa Pak Ruhli? Selain yang tadi ya masih juga akan dimasukkan ke anggaran tahun ini, semoga bisa segera dibangun. Apalagi Pak Ruhli? Terima kasih. Perlu digambarkan bahwa Kabupaten Cianjur merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua berdasarkan letak geografis di 16 kecamatan khususnya untuk daerah Cianjur Selatan. Ini merupakan suatu kondisi yang biasa. Karena bagaimanapun juga dengan letak geografis yang seperti ini bukan hanya di
desa tersebut, tetapi di beberapa kecamatan untuk akses menuju ke sekolah atau baik itu satuan pendidikan jenjang SD maupun SMP rata-rata seperti ini. Tapi kami, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur berupaya keras minimal ada akses yang layak untuk keselamatan anak-anak didik kita sampai ke sekolah masing-masing. Kita sudah berkomunikasi dengan Perkintan, kemudian PUPR, kemudian DPMD, minimal ada satu akses yang layak kepada satuan pendidikan untuk anak-anak didik kita. Ya, artinya kan selama ini masih ada kendala juga yang dihadapi. Apa sebenarnya kendala koordinasinya antara pemerintah daerah misalnya juga pemerintah pusat? Karena pada kenyataannya ini salah satu contohnya masih ada juga banyak sekali tadi kasusnya akses menuju sekolah yang tidak layak. Pertama mungkin dengan luas secara geografik, kemudian yang kedua banyaknya satuan pendidikan sebagai gambaran bahwa untuk satuan pendidikan dasar, Cianjur itu sekitar 1.245 satuan pendidikan. Nah, kemudian yang tersebar di seluruh Kabupaten Cianjur, khususnya untuk daerah selatan. Kemudian yang kedua, keterbatasan anggaran, khususnya untuk peningkatan sarana prasarana dengan luasnya yang begitu tidak berimbang, gitu ya. Kalau untuk Cianjur Utara, Cianjur Kota itu akses-akses seperti ini alhamdulillah sudah layak kepada satuan pendidikan. Tetapi untuk daerah Cianjur Selatan sampai saat ini di bawah arahan Pak Bupati kita untuk mempercepat pembangunan terutama dalam rangka peningkatan IPM baik itu sarana prasarana sekolah itu sendiri maupun akses untuk kesatuan pendidikan. Solusi jangka pendek dan jangka panjangnya apa Pak Ruhli yang bisa dilakukan? Karena kan kalau untuk tahun pendidikan ini tahun ajaran para siswa kan terus berjalan. Tadi Pak Irfan juga cerita 2008 itu fondasinya sudah ada sampai sekarang nggak jadi-jadi jembatannya. Nah solusi jangka pendeknya seperti apa Pak Ruhli? Agar ini salah satu contoh bisa segera diberikan akses yang layak begitu. Betul. Terima kasih. Ada beberapa opsi yang kita sudah rencanakan. Yang pertama untuk akses jangka pendek, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak desa dan pihak kecamatan untuk adanya skala prioritas. Karena bagaimanapun dari berbagai kedaan, kemudian dari berbagai satuan pendidikan, kita tentu memapping secara terencana mana yang menjadi skala prioritas untuk dijadikan akses. Salah satunya adalah yang tadi digambarkan di Desa Sukajaya tersebut itu merupakan satu prioritas. Mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa mengajukan berkoordinasi dengan lintas sektoral. Kemudian secara jangka panjang, kita pun tentu akan berkoordinasi baik dengan Kementerian Pendidikan, kemudian dengan Kementerian PUPR, dan alhamdulillah kita kemarin juga dengan Kementerian PUPR sudah ada koordinasi untuk salah satunya adalah untuk pembangunan ruang-ruang kelas baru satuan pendidikan baik jenjang SD maupun jenjang SLTP. Jadi tahun ini diharapkan sudah bisa dibangun ya akses jembatan. Tentu Pak Irfan juga menunggu ya untuk realisasinya tadi Pak Irfan. Iya Bu, sangat menunggu Bu. Supaya ada realisasinya gitu. Masyarakat sangat mengkhawatirkan, apalagi di musim hujan ini, setiap hari anak ke sekolah ketakutan ingin orang tua. Apalagi orang tuanya banyak bekerja, mungkin kerja ke ladang, nyadar gitu. Tidak bisa mengantarkan anak. Jadi anak mungkin kalau sedang hujan besar, tidak berangkat sekolah gitu. Iya, tidak berangkat sekolah ya karena khawatir keselamatannya juga ya. Pak Irfan, saya sebagai ibu juga sangat amat merasakan begitu. Kalau cuaca buruk, anak di luar rumah, pasti orang tua siapa yang tidak takut. Pak Ruhli, tentu saya yakin ada orang tua murid, salah satunya di SD Mekarsari yang menonton tayangan ini. Apa yang Pak Ruhli mau sampaikan untuk menjamin keselamatan para siswa, bahwa pemerintah hadir untuk menjamin keselamatan sebagai bagian dari memberikan akses pendidikan yang layak? Tentu pertama kita menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Satuan Pendidikan Kabupaten Cianjur terutama untuk SDN Mekarsari tersebut. Yang pertama kami himbau kepada seluruh satuan baik itu PTK, kemudian komite sekolah, kemudian dengan Porkopinjam untuk memantau dari mulai anak-anak satuan pendidikan pemberangkatan ke sekolahnya masing-masing. Kemudian kami juga sudah menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Cianjur dengan kondisi cuaca saat ini, terutama hujan yang terus-menerus, kemudian kita pun selalu mengantisipasi dengan adanya kejadian-kejadian misalkan longsor.
Kemudian yang selanjutnya kami juga alhamdulillah pada tahun kemarin kita sudah ada komunikasi dengan Kementerian PUPR untuk sarana prasarana Satuan Pendidikan SD Mekarsari tersebut. Mudah-mudahan di tahun ini selain jembatan akses untuk ke sekolah dan sekolahnya tersebut mendapatkan pembangunan untuk di tahun anggaran 2024 ini. Barangkali Pak Irfan ada yang mau disampaikan juga ke Pak Ruhli, apa sih yang sebenarnya diinginkan begitu? Apa yang sebenarnya urgent untuk SD Mekarsari salah satunya agar anak-anak bisa selamat menuju sekolah, agar kegiatan pendidikan juga berjalan dengan maksimal? Yang pertama, ya secepatnya, apalagi barusan mendengar kata Bapak Rusli tahun ini akan dibangun. Terima kasih Pak. Yang kedua, kemudian yang barusan katakan pembangunan sekolahnya juga, betul itu sudah rusak hampir 6-7 dengan kantor, itu sudah layak sekarang direnovasi gitu, karena sudah rusak itu Pak. Terima kasih kepada Bapak Rusli, Kepala Dinas Kabupaten Cianjur yang telah menyampaikan untuk pembangunan jembatan dan sekolah. Terima kasih Pak, Bu. Ya Pak Kadis, jadi dari tayangan ini bisa dijaminkan bahwa pembangunan tidak hanya akses, tapi juga kualitas bangunan sekolah juga akan dibangun tidak hanya di SD Mekarsari ya Pak. Yang jadi prioritas mana lagi Pak? Karena sesuai dengan mappingan sekolah, tentu setiap sekolah di tiap kecamatan kita mempunyai skala prioritas. Karena semua satuan pendidikan merupakan suatu kewajiban kita bersama untuk menjaga baik dari sarana prasarana, siswa maupun PTK itu sendiri. Dan kita optimis di tahun 2024 ini ada beberapa sekolah, 3-5 sekolah di tiap kecamatan sesuai dengan skala prioritas yang telah kita tetapkan untuk peningkatan sarana prasarana. Kemudian yang kedua, kita pun adanya pemerataan untuk PTK di setiap sekolah, khususnya untuk di sekolah Cianjur Selatan. Oke, kita berharap ini segera direalisasikan agar anak-anak bisa ke sekolah dengan nyaman, juga mendapat juga pendidikan yang layak dengan akses yang layak ini. Terima kasih Pak Irfan, salah satu guru honorer di SD Mekarsari. Terima kasih juga Pak Ruhli Solehudin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sama-sama. Terima kasih, selamat malam. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.